Saudara-saudari terkasih, hidup bagaikan dua sisi mata uang. Kita tentu tidak bisa berharap terus-menerus mendapatkan sisi yang satu, lalu dapat mengabaikan atau menolak sisi sebaliknya. Ada kalanya kita mungkin harus menerima hal-hal yang membahagiakan atau menyenangkan. Namun juga ada kalanya kita harus menghadapi dan berhadapan dengan hal-hal yang menyakitkan. Tapi bagaimana jika ada orang yang hidupnya kelihatan senang-senang saja? Bukankah itu berarti dia tidak punya masalah? Siapa bilang? Mungkin saja dia sudah cukup dewasa untuk berdamai dan menerima pahit, getir, maupun manisnya kehidupan ini. Namun tidak dipungkiri, banyak kali kita terjebak dalam lumpur persoalan. Belum selesai masalah yang satu, datang lagi masalah lainnya. Masih berusaha untuk melunasi hutang, sudah terpaksa berhutang lagi. Belum sembuh penyakit yang satu, sudah muncul lagi penyakit yang baru. Begitu banyak persoalan yang membuat kita lelah dan ingin menyerah. Jika sudah seperti itu, biasanya kita akan menemukan cara masing-masing untuk lari dari beban pergumulan itu. Ada yang makan gila-gilaan, lewat 5 menit makan, lewat 5 menit ngemil. Ada yang memilih untuk minum minuman keras, walau juga kadang menambah persoalan karena bisa berkelahi dengan orang-orang di sekitarnya. Ada yang memilih untuk marah-marah, mulai pagi sampai paginya lagi ngomel terus. Ada yang nonton film sampai pagi. Ada yang menangis sampai matanya bengkak. Dan banyak cara lainnya yang bisa dipikirkan untuk dapat lari dari pergumulan demi pergumulan itu. Bagaimana dengan pilihan untuk datang kepada Yesus? Saya membaca terjemahan dari Today's English Version untuk bagian ini. Lebih khusus di ayat 28 dikatakan begini. Come to me, all of you who are tired from carrying heavy loads, and I will give you rest. Terjemahan sederhananya seperti ini. Datanglah kepadaku kamu sekalian yang lelah karena membawa beban berat. Saya membayangkan layaknya sebuah gerobak atau truk yang membawa muatan berat lebih dari yang bisa ia bawa. Saya membayangkan betapa susahnya truk atau gerobak itu melewati perjalanan demi perjalanan. Saya membayangkan keadaan negeri kita saat ini. Membayangkan para korban ketidakadilan, korban kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, korban penipuan, bahkan kondisi dunia di masa COVID seperti ini. Saya membayangkan pergumulan kita yang berlapis-lapis, yang mungkin saja melebihi apa yang bisa kita tanggung. Lalu Tuhan berkata, I will give you rest. Aku akan membiarkan engkau beristirahat sejenak atau bersandar kepadaku. Saya yakin betapa leganya kita kalau memiliki kesempatan untuk beristirahat sejenak, untuk bersandar dan mendapatkan kembali kekuatan kita ketika kita mungkin sudah hampir menyerah. Dan itulah yang Tuhan tawarkan bagi saya dan saudara-saudara jika kita mau datang kepadanya. Saya lebih menyukai terjemahan beristirahat ini karena ini menunjukkan pada kita bahwa perjalanan ini harus dilanjutkan. Engkau mungkin butuh untuk tenang sejenak, untuk melemaskan otot-ototmu, untuk menata kembali hatimu, untuk menegapkan kembali pundakmu yang tadinya sudah sangat lemah. Karena engkau tahu, engkau tidak boleh berhenti di tengah perjalanan. Engkau harus melanjutkan perjalanan ini sampai pada tujuan. Saya mengingat pengalaman Nabi Elia
ketika ia sangat kelelahan secara jasmani dan rohani karena ia merasa pelayanannya selama ini sia-sia. Orang Israel yang ia layani tidak mau berubah, malahan Isabel mau membunuhnya. Dalam kekalutan, kekecewaan, dan ketakutan itu ia naik ke atas gunung dan memutuskan untuk berhenti. Ia malah sampai meminta Tuhan, cabut saja nyawaku karena aku tidak ada bedanya dengan para pendahuluku. Lalu apa yang terjadi? Tuhan membiarkan dia beristirahat. Lalu setelah itu menyuruh Elia bangun untuk makan agar ia punya kekuatan melanjutkan perjalanannya. Tuhan membiarkan ia tidur sejenak, beristirahat sejenak, menyiapkan makan baginya agar setelah itu ia dapat melanjutkan perjalanannya. Dari bacaan ini kita mengerti, kita pasti akan berhadapan dengan banyak wajah kehidupan. Bahkan ketika kita diizinkan untuk mengalami COVID-19 yang sungguh memporak-porandakan berbagai sisi kehidupan manusia. Kita tidak punya kuasa menolak berbagai wajah kehidupan. Namun kita selalu punya pilihan bagaimana cara menghadapinya. Apakah mau terjebak dalam lingkaran merusak diri sendiri dan menghancurkan orang lain, atau datang kepada Yesus dan memperoleh kelegaan? Jadi saudara-saudara kekasih, adakah engkau membawa beban berat saat ini? Apakah pergumulan rumah tanggamu begitu menyakitkan? Apakah keadaan ekonomi, tuntutan demi tuntutan terasa tak tertanggungkan? Apakah cita-cita masa depan dan harapanmu belum jelas sampai dengan hari ini? Apakah ketakutan dan kekhawatiran karena COVID-19 juga membuat arah hidup kita semakin tak menentu? Datanglah pada Yesus. Di hadiratnya, engkau selalu bisa beristirahat, mendapatkan ketenangan, mendapatkan kekuatan yang baru. Di hadiratnya, engkau mendapatkan damai sejahtera, sukacita untuk dapat menghadapi setiap hal yang terjadi dalam kehidupanmu. Namun ingat, beristirahat bukan untuk menyerah, tapi agar engkau mendapatkan kekuatan untuk melanjutkan perjalananmu sampai pada tujuan. Ia hadir untuk menyertai. Amin.